Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana bi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yansa wa tawfiqan daima. وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين والبس على أموالهم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang sudah wafat pada tahun 676 rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang keharaman-keharaman, yaitu pada bab 367 bab tahrimi intisabil insani ila ghairi abi. Sahih? Bab tahrimi diharamkannya intisabi bernasabnya al-insan seseorang ila ghairi abi kepada selain bapaknya, wa tawallihi dan berwalaknya dia ila ghairi kepada selain mawalihi maulanya atau orang yang memerdekakan dia. Jadi maula itu adalah majikan yang memerdekakan seseorang, itu namanya maula. Yang dimerdekakan namanya juga maula. Maka ada maula a'la, ada maula asfal. Maula a'la itu yang memerdekakan, maula asfal itu yang dimerdekakan. Sama-sama disebut maula. Nah, seseorang yang dimerdekakan oleh orang lain itu walaknya dinisbatkan kepada orang yang memerdekakan tadi. Misalnya Aisyah memerdekakan Barirah, maka Barirah disebut Barirah al-Aisyiyah. Al-Aisyiyah maksudnya walaknya adalah siapa? Aisyah. Imam Bukhari itu ada nama Al-Ju'fi. Al-Ju'fi ini bukan kakeknya, tapi walak. Oh, berarti kakeknya Imam Bukhari dulu pernah budak? Tidak, ini walaknya walak yang lain. Walak tentang masuk Islam. Kakeknya Imam Bukhari dia kafir asalnya, kemudian masuk Islam. Diislamkan oleh siapa? Pak Ju'f namanya, yang mengislamkan. Nah, maka orang yang diislamkan itu mirip dengan budak yang dimerdekakan menjadi merdeka. Dari budak menjadi merdeka, maka itu disebut wala. Dari kafir menjadi Islam juga disebut wala. Nah, maka Imam Bukhari disebut Al-Ju'fi itu karena nisbat kepada orang yang dulu mengislamkan kakek beliau. Nah, tidak boleh dia mengganti. Saya nggak cocok dengan Al-Ju'fi, saya pilih Al-Idrus. Oh, nggak bisa. Pilih As-Saqqaf, nggak bisa ya. Harus Al-Ju'fi, Ju'fi. Memang kamu nasabnya atau apa namanya walaknya kepada Ju'fi. Hadis 1802 wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man barang siapa yang idda'a mendakwakan diri ila ghairi abi kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lam sementara dia tahu wa annahu ghairu abi bahwasanya dia itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram maka jannah itu haram terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa bernasab kepada selain bapak dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar karena diancam tidak masuk jannah. Kemudian kata-kata al-jannah alaihi haram ini bisa ditafsiri dengan dua tafsiran. Yang pertama adalah haramun abadan selama-lamanya. Inistahallahu kalau dia menghalalkan perbuatan tadi. Dia mengatakan bernasab kepada selain bapak enggak apa-apa, halal. Nah, ini berarti sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, murtad kafir. Tetapi kalau tidak menghalalkan, maka berarti haram itu yaitu haramun an yadkhulahu dukhulan awwaliyan. Haram untuk bisa langsung masuk surga. Berarti gimana? Masuk neraka dulu.
masuk neraka dulu ya, atau dengan kata lain haramun ayyadkhulahu mubasyaratan, haram untuk dia masuk secara langsung, harus disiksa. Illam yastahillahu, jika dia tidak menghalalkan perbuatan tadi. Dan ini pemahaman seperti ini berlaku untuk semua hadis yang lafalnya seperti ini. Siapa yang melakukan ini maka dia tidak masuk surga. Nah, itu maknanya dua ini. Siapa yang melakukan ini maka dia pasti masuk neraka. Maknanya juga dua. Masuk neraka kekal atau tidak? Kalau dia menghalalkan, kekal. Kalau tidak menghalalkan berarti tidak kekal, tapi lama di dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Karena kalau kita tidak mengartikan seperti itu, nanti akan bertabrakan dengan dalil-dalil yang lain. Di mana kumpulan dari dalil-dalil yang ada, kesimpulannya adalah barang siapa yang masuk ke dalam neraka, maka tidak akan kekal selain orang kafir. Yang tidak kafir itu tidak akan kekal. Itu kumpulan dalil seperti itu kesimpulannya. Sehingga ini harus dipahami dengan pemahaman yang tadi kita sampaikan. Maka jangan seperti orang-orang Khawarij yang memudahkan mengkafirkan dengan sebab dosa besar. Sehingga bagi mereka ya, orang-orang seperti ini karena melakukan dosa besar kekal di neraka menurut mereka orang Khawarij. Berikutnya surah 1803 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu, janganlah kalian berpaling an abaikum dari bapak-bapak kalian. Faman raghiba an abi, barang siapa yang berpaling dari bapaknya, fahuwa kufrun, maka perbuatan itu adalah kekafiran. Hadis muttafaqun alaih. Boleh juga fahuwa bukan kembali kepada perbuatannya, tapi kepada orangnya. Karena tadi kan faman ya, faman barang siapa yang raghiba an abi, fahuwa berarti kembali kepada man. Nah di situ kufrun atau kafir? Kufrun. Nah, muncul pertanyaan. Kalau memang huwanya kembali kepada man, kenapa tidak kafir? Kenapa kok kufrun? Karena mubalaghah. Jadi untuk mubalaghah maka isim fa'il diubah menjadi isim masdar. Contoh misalnya huwa thiqatun, perawi itu adalah thiqah. Nah thiqatun ini masdar. Kenapa digunakan masdar? Karena untuk mubalaghah, untuk takkid. Dan itu kita temukan dalam Al-Qur'an. Apa ya? Isim fa'il diganti masdar. Apa ya? Innahu amalun ghairu salih. Qala ya Nuhu innahu kan'an laisa min ahlika innahu kan'an amilun ghairu salih. Maksudnya begitu. Tapi diganti menjadi innahu amalun untuk takkid. Seolah-olah pelakunya itu adalah perbuatannya itu sendiri, sehingga untuk takkid. Tapi boleh juga ini dibaca innahu amila ghaira salih, sesungguhnya anakmu itu mengamalkan sesuatu yang tidak baik, yaitu syirik, yaitu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini sudah benar ya, fahuwa kufrun, jangan diganti fahuwa kafir. Ini sudah fasih karena justru ini untuk takkid dan mubalaghah. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya berpaling dari bapak dari sisi pernasaban itu termasuk dosa besar. Pada kalimat apa? Fahuwa kufrun ya. Semua yang disebut kafir itu berarti dosa besar. Semua yang disebut munafik itu berarti dosa besar. Karena kafir diancam neraka, munafik juga diancam neraka. Dan ciri-ciri dosa besar itu adalah kalau diancam dengan neraka. Salah satu ciri-ciri. Kemudian dari sisi bahasa, kata-kata raghiba itu tergantung sambungannya. Kalau raghibaan itu artinya a'radha, berpaling. Kalau raghiba fi itu malah sebaliknya. Raghiba fi itu sebaliknya dari berpaling. Jadi malah apa? Menyukai atau menghadap. Misalnya di dalam Al-Quran, wa ila rabbika farghab. Nah, kalau ini malah pakai ila. Wa ila rabbika farghab. Farghab ila rabbik. Farghab ila rabbik itu mirip dengan fi ya. Maka raghiba fi mirip dengan raghiba ila. Berbeda dengan raghiba an.
Nah, maka kata-katanya sama raghiba, tapi sambungannya beda. Itu terjemahnya jadi berbalik 180 derajat. Raghibaan berbalik, raghibah malah senang. Saya kasih contoh raghibaan selain hadis ini. Apa hadis yang lain? Man raghibaan sunnati falaysa minni. Saya ini menikahi para wanita, barang siapa yang berpaling dari sunnahku yaitu tidak mau nikah, maka bukan termasuk dari golonganku. Raghibaan sunnati, raghibaan sunnati, raghibaan sunnati, semuanya sama ya. Hanya satu yang beda yaitu raghibaan abi. Karena itu ilmu bahasa Arab ini penting untuk kita pelajari supaya tidak salah dalam menerjemahkan dan supaya tidak salah membuat kalimat. Karena kalau antum membuat kalimat raghiba digabung dengan fi, padahal maksudnya antum berpaling, ya malah mengubah makna. Maknanya berubah total. Contoh lain ya, kalau kita nggak paham bahasa Arab jadi merubah makna. Al-khatib apa artinya? Orang yang melamar. Al-khatib apa artinya? Penceramah. Al-khatib jamaknya khutaba. Al-khatib jamaknya khuttab. Nah, maka kalau engkau ceramah jangan mengatakan ana minal khuttab. Khuttab itu melamar cewek. Salah kamu. Nah, ini dari sisi bahasa Arab ini penting untuk kita pelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini termasuk sumber bahasa Arab yang fasih. Berikutnya 1804. Wa an Yazid, namanya adalah Syarik ibni Tariq. Di situ Yazid atau Abi Yazid? Yazid bin Syarik. Oh ya. Wa an Yazid bin Syarik bin Tariq qala raaitu, saya melihat Aliyan radhiyallahu anhu 'alal mimbar, di atas mimbar yakhutub, berkhutbah. Fa sami'tuhu yaqul, saya mendengarnya mengatakan la wallah, tidak demi Allah, ma indana, tidak ada pada kami maksudnya Ahlul Bait, min kitabin, suatu kitab, naqra'uhu yang kami membacanya, illa kitab Allah, kecuali Al-Qur'an. Wama, dan apa yang ada fi hadhihi sahifati, pada lembaran ini. Fa nasyaraha, lalu dia membuka lembaran itu. Fa idza fiha, ternyata di dalam lembaran tadi ada hadis tentang apa? Satu, asnanul ibil, usia unta. Yang kedua, wa asya, dan beberapa hal minal jirahati, dari luka-luka. Maksudnya dia menulis hadis Nabi tentang luka yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, hukumannya apa. Misalnya dua orang bertengkar, kemudian memutuskan jarinya temannya gara-gara bertengkar. Nah, ini kan luka nih. Ini ganti berapa? Satu jari ini. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang asnanul ibil. Apa yang antum paham dari kata-kata asnanul ibil, usia unta? Apa yang antum paham? Nah, zakat. Selain zakat apa lagi? Ada dua kemungkinan kan? Kemungkinan pertama zakat, karena dalam zakat dibahas usia-usia unta. Kemungkinan yang kedua dalam bab diat juga dibahas usia-usia unta. Nah, sekarang dari dua kemungkinan ini mana yang dimaksud? Karena ada dua kemungkinan, maka cara antum menetapkan, karena antum bukan ulama, mari kita melihat kepada apa? Kitab syarah. Kita buktikan, okay? Dari dua kemungkinan itu mana yang tepat dengan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya antum memahami hadis. Jadi antum baca dulu, kemudian antum kira-kira ini maksudnya apa? Nah, baru kalau setelah itu tidak ada dua kemungkinan, maka antum jangan menetapkan sendiri. Karena kita bukan ulama. Ini hadis riwayat siapa tadi? Bukan perawinya, mukharrijnya. Muttafaqun alaih. Nah, kalau muttafaqun alaih, maka paling bagus kita membuka kitab yang gampang untuk Sahih Bukhari, judulnya Irsyadu As-Sari. Ini adalah kitab syarah untuk Sahih Bukhari yang paling mudah.
Fanasharaha fa idza fiha asnanul ibil. Nah, di sini juga tidak dijelaskan. Tapi biasanya dijelaskan di bawah. Nah, ini lihat. Fa idza fiha asnanul ibil ai maksudnya ibilud diyati. Onta-onta dalam bab apa? Diyat, bukan dalam bab zakat. Wa ikhtilafuha dan perbedaan usia onta fil amdi wal khata, dalam pembunuhan yang sengaja maupun yang tidak sengaja, wa syibhil amdi. Nah, jadi pembunuhan kan 3 macam. Maka onta-onta diyatnya itu juga bermacam-macam. Nah, sekarang penjelasan ini mari kita lihat dari lafal hadisnya. Lafal hadisnya asnanul ibil wa asya minal jirahat. Kata-kata jirahat, luka, ini lebih cocok dengan ibil yang untuk diat daripada ibil untuk zakat. Karena jirahat ini babnya bab jinayat, sementara diat juga masuknya bab jinayat. Tapi cara menetapkan gitu tadi, jangan langsung oh ini bab zakat karena di dalam zakat ada pembahasan onta, itu kan menurut kamu bukan ulama, nggak bisa, itu caranya. Nah, maka setelah kita temukan, kalau mau mentaklik satu kitab, nah, caranya langsung kita tampilkan di bawah, kemudian disebutkan sumbernya supaya nanti mudah. Nah, misalnya gini, asnanu al-ibil, tulis ibilud diyat wa ikhtilafu, nah, kemudian tulis di sini irsyad. Irsyad itu kitab apa? Irsyadus Sari, syaratnya Qastallah. Jadi gampang sekali ya kawan untuk kita menulis satu buku, itu tinggal mengutip-ngutip dari tulisan para ulama kita rahimahumullah taala. Nah, jadi ingin saya menjelaskan kepada antum masalah hadis itu jangan dikarang-karang. Ini menurut saya begini, jangan begitu. Karena ini kita bukan ulama. Kalau kita sudah sampai tingkatan ulama, nah silahkan. Tapi insya Allah kalau orang sudah tingkatan ulama, di sini dia tidak akan muskil bahwa asnanul ibil ini pasti dalam bab dia, karena setelahnya ada kata-kata asya minal jirahat. Kalau diartikan ibilnya zakat, banyak nyambung sama sekali. Kemudian wafiha, dan di dalam hadis itu ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu, kota Madinah itu haramun, tanah haram. Dari mana ke mana? Ma baina airin, antara gunung Air, ila Thaurin, sampai gunung Thaur. Di mana letaknya Air sama Thaur? Di mana? Lupa atau ingat? Airin wa Thaur, jabalani, 2 gunung, fi janubil Madinah, di selatan Madinah, wa syamaliha, dan utaranya Madinah. Jadi kota Madinah itu batas selatan dan utaranya itu adalah Air sama Thaur. Nah, sekarang mana yang utara, mana yang selatan, nanti cari di Google ya. Enggak begitu penting, yang penting kita tahu maksud hadis ini. Kadang-kadang Nabi mengatakan baina labatai al-Madinah, di antara 2 labah kota Madinah. Labah itu tanah hitam. Tanah hitamnya ada di timur sama barat. Nah, maka labatil Madinah itu adalah fi syarqi al-Madinah wa gharbiha. Maka 2 hadis itu enggak bertentangan. Kadang-kadang Nabi menyebutkan Air dan Thaur itu karena menyebutkan batas kota utara selatan. Kadang-kadang beliau menyebutkan bainala batail Madinah, ini karena menyebutkan batas kota timur dan jelas ya, nggak bertentangan. Nah, maka di sini Rasul menyebutkan batas kota Madinah antara Air sampai Thaur, semuanya tanah haram. Faman ahdatsa, maka barang siapa yang melakukan fiha, di dalam kota Madinah, hadatsan, suatu perkara bid'ah, atau dia memberi tempat muhditsan kepada pelaku bid'ah, fa'alaihi, maka atasnya laknatullahi, laknat Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Apakah ahdatsa fiha hadatsan itu artinya hanya bid'ah, ataukah ada selain bid'ah yang termasuk hadas? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Qastalani, hadatsan ai bid'atan au dzulman. Jadi 2 nih. Bid'ah termasuk hadas, muhdas juga apa? Perbuatan dolim.
Meskipun kata-kata hadath yang masyhur artinya adalah apa? Bid'ah. Muhdatsatil umur itu bid'ah. Tapi dijelaskan oleh para ulama ini mencakup dua, bid'atan atau dzulman. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kok bisa muncul terjemah zalim dari mana? Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, siapa yang tahu? Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin. Barang siapa yang menghendaki di dalam tanah haram, kalau yang di ayat ini adalah kota Mekah, dengan perbuatan ilhad, menyimpang, bi dzulmin, yaitu perbuatan zalim, nudzikhu min adzabin alim, maka kami akan cicipkan kepadanya siksaan yang menyakitkan. Nah, makanya muncul arti hadas itu diartikan apa? Zalim. Makanya ada dua makna hadas ini. Dan dari ayat hadis ini diambil pelajaran bahwasanya perbuatan dosa di tempat yang mulia itu dosanya lebih besar. Melakukan bid'ah dosa, di Solo dosa, di Madinah dosa, tapi di Madinah lebih dosa. Memalsukan ijazah dosa enggak? Dosa. Di Solo dosa, di Indonesia dosa. Kalau di Madinah lebih dosa. La yakbalullahu, Allah tidak menerima minhu darinya yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, sorfan wala adlan. Siapa yang masih ingat apa artinya sorfan wala adlan? Siapa yang masih ingat? Lupa lagi. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, sorfan fardon, ibadah fardu, adlan naflan, ibadah sunnah, au bil aksi, atau sebaliknya. Maka silahkan dibolak-balik. Boleh ibadah sunnah dan wajib, boleh ibadah wajib dan sunnah. Nah, kalau boleh dibolak-balik ini nggak usah nginget-inget tentu. Tapi kalau harus satu tafsirannya harus untuk ingat-ingat. Jangan sampai terbalik. Wajib malah diartikan sunnah, sunnah malah diartikan wajib, nggak bisa. Nah, maka di sini ada dua tafsiran, sehingga boleh dipilih mana tafsiran tersebut. Dan ini memudahkan kita untuk menjelaskan hadis karena ada dua tafsiran. Kemudian beliau mengatakan dhimmatul muslimina, perlindungan dari kaum muslimin, wahidatun, adalah satu. Apa maksudnya satu? Yas'a biha, berjalan dengan perlindungan tadi, adnahum, orang yang paling rendah di antara umat Islam. Maksudnya ini, kalau ada satu muslim memberikan perlindungan kepada seorang kafir, maka kafir tadi menjadi kafir zimmi atau kafir musta'man, yang dikasih keamanan oleh orang beriman sehingga tidak boleh diganggu oleh siapapun muslim. Misalnya, antum punya kerabat dari Israel. Sekarang kan Israel perang. Nah, kemudian kerabat antum kafir Israel ini pengen datang ke Indonesia. Orang Indonesia sudah menunggu, nanti datang langsung kita bunuh. Nah, dia mendengar informasi akan dibunuh, akhirnya dia minta tolong antum. Mas, tolong mas, saya dikasih keamanan. Karena saya akan datang Indonesia dan saya orang Israel, saya khawatir dibunuh oleh kaum muslimin Indonesia. Nah, antum kasih keamanan musta'man. Nah, maka berlaku untuk semua umat Islam. Jangan diganggu orang. Kalau nekat ganggu gimana? Rasul bersabda, "Faman akhfar", barang siapa yang merusak perjanjian musliman terhadap seorang muslim, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atasnya laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya, berarti dia melakukan dosa besar. La yaqbalullahu, Allah tidak menerima minhu darinya yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, sarfan wala adlan, dua tafsiran tadi. Wa man idda'a ila ghairi abi, dan barang siapa yang mendakwakan diri kepada selain bapaknya, awin tama, atau bernisbat ila ghairi mawalih, kepada selain majikannya, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atasnya laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Berarti ini juga dosa besar. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan sama. Berarti di sini Nabi menyebutkan berapa macam nih? Yang pertama, faman akhfar musliman.
Yang kedua, idda'a ila ghairi abih. Yang ketiga, intama ila ghairi mawalih. Yang sudah 3 ini. Nah, maka 3 ini dosanya sama, yaitu ancamannya sama. 1 dapat laknat, 2 semua amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, di depan juga ada ya, man ahdatsa fiha hadatsan. Ini berarti nomor berapa ini? Ini nomor 1. Kemudian nomor 2 yang akhfar muslim. Kemudian nomor 3 yang idda ila ghairi abih. Kemudian yang keempat awintama ila ghairi mawalih. Ada 4 dosa disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca tafsirannya Imam Nawawi. Tafsirannya Imam Nawawi berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan. Beliau mengatakan zimmatul muslimin, itu yang dimaksud adalah ahduhum, perjanjian dari mereka, wa amanatuhum, dan keamanan dari mereka. Amanah di sini bukan amanah yang biasa kita pahami ya. Saya titip amanah bukan itu ya, tapi keamanan maksudnya. Wa akhfaruhu, adapun akhfaruhu itu artinya naqadha ahdahu, merusak perjanjiannya. Nah, ini yang berbeda di sini. Wasarfu at-taubatu. Sarf itu artinya adalah tobat. Ada juga yang mengatakan al-hilah, usaha. Yang adapun al-adlu itu artinya adalah fidah, tebusan. Nah, maka berarti sarfan wala adlan ada banyak tafsiran. Saya memilih tafsiran yang pertama saya sampaikan. Kenapa? Itu lebih mudah dan lebih populer. Taunya kalau lebih populer, silakan antum buka kitab-kitab. Nanti antum akan dapatkan terjemah yang tadi saya sampaikan. Itu disebutkan oleh banyak kitab. Imam Munawi menyebutkan, Taisir menyebutkan, banyak kitab-kitab. Nah, maka udah terbiasa baca kitab syarah, nanti akan paham mana tafsiran yang populer, mana yang kurang populer ini. Apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini ada dalam kitab yang tadi kita buka, Irsyadus Sari. Awit taubah wal fidyah au ghairu dzalika. Bahkan ada banyak tafsiran-tafsiran yang lain yang sudah disebutkan di muka. Tapi beliau memilih tafsiran yang pertama, yaitu fardhon wa naflan. Ini paling populer. Baik, kita lanjutkan 1805. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laisa tidaklah min rajulin seseorang idda'a mendakwakan diri ila ghairi abi li ghairi abi kepada selain bapaknya. Di situ ila atau li? Li. Nah, berarti ini tambahan baru pengetahuan nih. Karena yang tadi hadis yang sebelumnya idda'a ila ghairi abi. Di sini idda'a li. Berarti kata-kata idda'a itu bisa disambungkan dengan 2 huruf jar. Bisa ila, bisa li. Seperti contohnya apa? Ihdina. Boleh juga ihdina ila. Boleh juga ihdina li. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina ila siratal mustaqim. Ihdina lis siratal mustaqim. Tiga-tiganya boleh. Kalau yang di sini ini hanya 2. Idda'a li ghairi abi atau idda'a ila ghairi abi. Wahwa sementara dia itu ya'lamu, dia tahu, ya'lamu mengetahuinya, illa kafar kecuali dia kafir. Nah, kata-kata kafir di sini tafsirannya ada 2. Kapan disebut kafir murtad? Apabila istahallahu, kafaro, wartadda, inistahallahu. Atau kafaro haqiqatan, dia betul-betul kafir kalau dia itu menghalalkan. Tafsiran yang kedua, kufrun duna kufrin, kafir kecil, illam yastahillahu, kalau dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Dan semua kata-kata kafir dalam hadis-hadis Nabi yang berisi dosa besar maknanya seperti ini sama. Ada 2 kemungkinan. Contoh yang lain apa? Yang diancam kafir. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Orang sesama muslim kafir. Murtad atau tidak? Tergantung. Kalau menghalalkan, murtad. Kalau tidak menghalalkan, maka kufrun duna kufur. Kafir kecil.
Kemudian wa man idda'a, dan barang siapa yang mendakwakan ma laisa lahu, apa yang bukan miliknya, falaysa minna, maka bukan termasuk dari golongan kami. Termasuk ijazah palsu itu idda'a ma laisa lahu. Kok contohnya ijazah palsu terus? Ya karena lagi viral. Apakah engkau meyakini ijazahnya dia itu palsu? Enggak tahu saya. Enggak penting. Kemudian wal yatabawa, dan hendaklah dia itu menyiapkan maq'adahu, tempat duduknya, maksudnya tempat tinggalnya, minan nari, dari api neraka. Diancam neraka berarti dosa besar. Wa man da'a rajulan, dan barang siapa yang memanggil seseorang bil kufri, dengan kekafiran, yaitu mengatakan hei kafir, ya kafir, au qala, atau dia mengatakan adu wallah, wahai musuh Allah. Asalnya itu ya adu wallah, kemudian dihapus ianya. Walaysa kadzalika, padahal tidak seperti itu, illa kecuali hara alaih, kembalilah tuduhan itu kepadanya. Kata-kata hara artinya roja'a, kembali. Tuduhan kafir kembali kepadanya. Apakah berarti dia murtad? Hah? Apakah berarti dia murtad? Jawabannya sama. Kafaro haqiqatan inis tahallahu. Yang kedua, kufrun duna kufrin illam yastahillahu. Jadi misalnya ada orang benci sama Abu Zaidan, kemudian ketemu Abu Zaidan, kafirnya Abu Zaidan. Padahal saya nggak kafir. Nah, ucapan kafir ini balik, kayak bumerang, balik lagi. Nah, maka kalau ucapan kafir kembali kepada dia, berarti dia yang kafir. Tapi dia kafir itu belum tentu kafir betul, murtad. Kalau dia melakukan itu menghalalkan, nah maka berarti kafir betul. Kalau tidak, ya tidak. Termasuk yang tidak kafir betul itu kalau dia mengucapkan karena salah takwil. Misalnya gini, saya Abu Zaidan muridnya Ustadz Mudakir. Ustadz Mudakir dituduh Syiah, padahal nggak benar. Karena Ustadz Mudakir dituduh Syiah, berarti saya juga dianggap Syiah. Kemudian mereka meyakini Syiah itu semuanya kafir, nggak ada yang tidak kafir. Karena salah takwil tadi. Dia tidak tahu bahwa Syiah itu bermacam-macam. Ada yang sampai derajat kafir, ada yang belum. Nah, berarti ketika dia mengatakan saya kafir itu karena salah takwil, karena bodohnya dia. Nah, seperti itu mengkafirkan orang karena salah takwil itu belum sampai kepada derajat murtad. Dan itu sudah dibahas oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Mari kita lihat babnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Judulnya apa ya? Ikfaro mungkin. Nih. Babu man lam yara ikfaro. Bab orang yang berpendapat tidak mengkafirkan man qala dzalika, orang yang mengucapkan itu, yaitu mengkafirkan saudaranya, muta'awwilan karena salah takwil, au jahilan atau karena bodohnya dia. Jadi dia bodoh, nggak tahu bahwa Syiah itu bermacam-macam. Dikira semua Syiah kafir. Kenapa dia bodoh? Karena dia hanya lihat tulisannya, Syiah bukan Islam. Nah, ditafsir sendiri. Oh, berarti semua Syiah kafir. Abu Zaidan Syiah, berarti Abu Zaidan kafir. Nah, maka dia salahnya dua nih. Mengatakan saya Syiah itu salah. Mengatakan saya kafir tambah salah lagi. Saya salat 5 waktu kalau dikatakan kafir gimana? Saya mengajarkan kitab-kitab Ahlus Sunnah kalau dikatakan Syiah gimana? Kalau orang Syiah yang mengajarkan Al-Kafi dan sebagainya, ya. Ini kita mengajinya Riyadhus Shalihin dan sebagainya, berarti Ahlus Sunnah. Nah, tapi orang yang mengatakan saya kafir, tidak, saya kafirkan. Kenapa? Karena muta'awwilan au jahilan. Kita lanjutkan. 368. Babut tahdhiri, bab tahdzir, larangan atau ancaman, minirtikabi, dari melakukan manahallahu azza wa jalla, apa yang dilarang oleh Allah azza wa jalla, atau rasuluhu atau rasulnya sallallahu alaihi wasallam anhu. Jadi larangan Allah dan Rasul itu sama-sama harus
ditinggalkan. Jangan memisahkan antara Allah dan Rasul. Kenapa? Karena ini termasuk 3 perkara yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat istilah 3 yang digandengkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Karya siapa? Karya As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Makrunatun artinya digandengkan. Wa yuqalu dikatakan thalathu ayatin nazalat, ada 3 ayat yang turun makrunatan bi thalathin, yang digandengkan dengan 3. Allah tidak menerima salah satu darinya kecuali dengan gandengannya. Yang pertama adalah aqimus salata wa atuz zakat. Maka siapa yang salat tok tidak mau zakat tidak diterima. Yang kedua, apa yang kedua? Apa yang kedua? Hah? Apa yang kedua? Ya kawan, apa yang kedua? Amin wa amil soleh nggak dimasukkan oleh ulama. Kenapa? Karena namanya iman itu tidak disebut iman kecuali kalau ada amal soleh. Yang kedua adalah wa atii'ullaha wa atii'ur rasul. Nah, ini harus digandengkan. Nggak digandengkan nggak bisa. Ya memang iman amal soleh itu juga bergandengan. Tapi kenapa ulama nggak menyebutkan di sini? Karena tidak disebut iman kecuali ada amal soleh. Tidak disebut amal soleh kecuali ada iman. Orang kafir membantu sesama manusia itu tidak disebut amal soleh. Dan disebut apa itu? Ya terserah. Bakti atau apa? Amal soleh enggak, karena tidak ada iman. Yang ketiga adalah anishkurli wali walidayka. Nah, maka ini 3 yang digandengkan tidak bisa dipisah-pisahkan. Anda pisah-pisahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Tanbihul Ghafilin ini kitab yang saya jadikan rujukan untuk khutbah Jumat. Tapi antum hati-hati, banyak hadis dhaif dan palsu di dalamnya. Sehingga kalau beli kitab Tanbihul Ghafilin, cari yang sudah ada takhrijnya di bawah. Di bawah disebutkan dhaif, maudhu, sahih. Demikian juga kitab yang lebih parah lagi adalah kitab Durratun Nasihin. Nah, hati-hati ini. Ini terkenal di Indonesia, tapi penuh dengan hadis palsu. Makanya guru saya di Jakarta namanya Ustadz Lutfi Fathullah, sudah wafat rahimahullah ta'ala. Dan beliau itu pendiri PKH, Pusat Kajian Hadis Jakarta. Kalau saya Pusat Kaji Hadis Solo. Nah, kalau dia Pusat Kajian, nah lebih lengkap ya, kajian. Beliau mengatakan bahwa dalam kitab Durratun Nasihin ini banyak hadis-hadis palsu dan beliau sudah mentakhrij semua hadisnya. Jadi dari awal sampai akhir semuanya sudah ditakhrij oleh beliau. Mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka untuk kitab Durratun Nasihin ini harus lebih hati-hati lagi. Saking banyaknya hadis palsu, sebagian syekh itu menyebutnya Durratun Nasihin. Bukan durrat, durat. Ini agak keras berarti ya. Berikutnya, qala Allah Ta'ala falyahdhar, maka hendaklah waspada alladzina, orang-orang yang yukhalifuna an amri, menyelisih perintah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun, bahwasanya menimpa mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka siksaan yang menyakitkan. Wa qala ta'ala wa yuhadzirukumullah, dan Allah mengancam kepada kalian nafsahu, dengan dirinya sendiri. Misalnya apa? Allah mengancam dengan dirinya sendiri. Contohnya kalimat berikutnya, wa qala ta'ala inna batsya rabbika, sesungguhnya siksaan pemeliharamu la syadidun, sungguh dahsyat. Nah, jadi Allah kalau mengancam ya dengan dirinya sendiri. Kalau manusia kadang-kadang mengancam dengan orang lain. Siapa yang mengatakan ijazahku palsu, maka berhadapan dengan tangan kananku ini, mengundang orang yang kuat. Berarti dia lemah sebenarnya. Kemudian kata-kata batsun ini sebenarnya artinya bukan siksa, tapi artinya apa? Apa artinya batas? Ad-darbus syadid. Jadi batas itu artinya darbun syadid,
Tapi yang dimaksud di sini adalah adab siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata-kata batas itu tidak harus diartikan pukulan. Artikanlah kata-kata batas sesuai kondisi kalimatnya. Saya tes antum sekarang. Antum terjemahkan apa? Hadzahu minaz zina. Inna Allah Ta'ala kataba ala bani Adam hadzahu minaz zina adraka dhalika la mahala fa zinal ain an-nadhar wa zinal lisan al-mantiq wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadzibu. Enggak ada di sini. Nah, ini yang ada. Wal yadani yazniyan wa zinahumal batash. Apa artinya batash? Kalau diartikan menjotos perempuan nggak cocok. Apa artinya? Nah, menyentuh perempuan. Selain menyentuh apa? Meremas, apa lagi? Ngeri-ngeri pokoknya yang gitu-gitu. Mencolek ya, termasuk juga. Pokoknya menyentuh, nggak boleh. Nggak boleh. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan, wa kadzalika, dan seperti itulah akhdhu rabbika, siksaan pemeliharamu, idza akhadal qura, kalau dia itu menyiksa desa-desa atau kota-kota, wa hiya zalimah, sementara kota itu zalim. Apa maksudnya zalim? Apa maksudnya zalim? Kafir. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ada kaidah tafsir, masih ingat enggak? Katsiran ma ya'ti adz-dzulmu fil Qur'ani bi ma'nal kufri. Seringkali datang kata-kata zalim di dalam Al-Qur'an maknanya adalah kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, maka contoh pada ayat ini zalimah itu adalah kafir. Ini kaidah tafsir ya. Kaidah tafsir. Nah, namanya kaidah seperti ini dari mana? Ya, dari kitab tafsir. Nah, kamu sudah banyak baca kitab tafsir, nanti pasti akan menemukan beberapa kaidah yang bisa dipakai untuk beberapa ayat yang mirip-mirip. Inna akhdahu, sesungguhnya siksaan Allah, alimun, menyakitkan, syadidun, dahsyat. Surat Hud 102. 1806. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah Ta'ala itu apa? Yaghar, cemburu. Wa ghairatullah, dan cemburunya Allah adalah ayat al mar'u, seseorang mendatangi ma haramallahu alaih, apa yang Allah haramkan atasnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau seseorang itu istrinya diganggu, dia cemburu, maka bentuk cemburunya itu adalah apa? Marah. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Allah memiliki sifat yaghar. Tetapi harus kita ingat ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Sehingga semua sifat Allah yang kalimatnya atau namanya itu seperti sifat pada manusia, itu kita kembalikan semuanya ke surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Jadi cemburunya Allah berbeda dengan cemburunya manusia. Marahnya Allah berbeda dengan marahnya manusia. Marahnya manusia itu di mana? Darahnya ini naik. Akhirnya wajahnya merah. Nah, apakah Allah itu kalau marah darahnya naik? Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Nah, cemburu juga begitu. Cemburunya Allah gimana? Ya, tanya sama Allah. Kita nggak pernah mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita ucapkan seperti ucapan Nabi. Nabi mengatakan cemburu. Cemburu itu gimana? Ya, ketika seseorang ada tidak suka kepada orang yang melakukan sesuatu, maka itu disebut sebagai yaghar atau cemburu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat kita pelajari dalam hal ini. Dan untuk membahas tentang sifat-sifat Allah ini, nanti silahkan dibuka kitab Sunan Tirmidzi, karena saya yakin di sini ada Sunan Tirmidzi.
Sunan Tirmidzi. Qala Ishaq bin Ibrahim, berkata Imam Ishaq bin Rahuyah, innama yakunu tashbih, disebut menyerupakan Allah dengan makhluk, idza qala, apabila mengatakan yadun ka yadin, tangannya Allah seperti tangan manusia, au mithlu yadin, au sam'un ka sam'in, pendengarannya Allah seperti pendengaran manusia, atau mithlu sam'in. Fa idza qala, tapi kalau mengatakan sam'un ka sam'in au mithlu sam'in, fa hadha tashbih. Tapi kalau hanya mengatakan seperti yang diucapkan oleh Allah, yadun, sam'un, basarun, sementara tidak mengatakan kaifa, bagaimananya, maka itu bukan tasbih. Fahada la yakunu tasbihan, ini bukan tasbih, justru ini seperti kata Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini nanti dibuka pada Sunan Tirmidzi nomor 662. Sunan Tirmidzi nomor 662. Kalau ternyata di Sunan Tirmidzi nomor 662 nggak ada gimana? Nah, itu berarti beda penomoran. Nah, sehingga kalau beda penomoran gimana? Cara mencarinya adalah antum cari dari atraful hadis. Atraful hadis itu bagian ujungnya hadis. Bagian ujungnya hadis ini yang dibahas oleh Imam Tirmidzi. Ini adalah hadis tentang innallaha yaqbalus shadaqata wa ya'khudhuha biyaminihi. Nah, nanti di bagian akhir kitab itu biasanya ada atraful hadis. Maka antum cari yang huruf hamzah, innallah. Kemudian dicari nomor berapa? Oh, ternyata bukan 662 tapi 772. Nah, itu beda cetakan. Kalau ternyata tidak ada atraful hadis, gimana? Nah, ini kita lihat. Ini hadisnya di bab apa? Diklik di sini. Ternyata ini dimasukkan oleh Imam Tirmidzi pada bab majaa fi fadli as-shadaqah. Pada kitab apa ini? Kitab Abwabuz Zakat. Nah, berarti nanti antum cari di Abwabuz Zakat. Terus dicari sampai ketemu pada bab judulnya ini tadi. Babu majaa fi fadli as-shadaqah. Tapi ini yang dapat kita sampaikan ya ikhwan. Ringkasnya apa yang sudah kita pelajari, mari kita ulangi lagi supaya tidak lupa dan mari diamalkan, dan banyak-banyak baca kitab-kitab para ulama supaya kita juga menjadi alim sebagaimana orang-orang yang telah menulisnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.